Bab 21, Jurang Antara Dua Dunia. Pagi yang berbeda di dua kota. Pagi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Bandung terasa sejuk, berbau embun dan buku-buku lama. Salsa Nur Aulia melangkah cepat di koridor, tas ranselnya yang sudah lusuh dipeluk erat. Dia mengenakan kemeja putih sederhana dan rok hitam. Penampilannya kontras dengan mahasiswi lain yang sibuk memamerkan fashion terbaru. Di kepalanya hanya ada satu hal, mata kuliah akuntansi pengantar dan tekad untuk mendapatkan nilai sempurna. Salsa melihat sekumpulan mahasiswi dari jurusan manajemen, geng yang sejak ospek sering mencibirnya. Di antara mereka ada Risma, mantan teman SMA Salsa yang kini terlihat jauh lebih modis dan sinis. Lihat siapa itu, bisik Risma cukup keras, matanya memandang Salsa dari ujung rambut hingga ujung kaki. Si anak kos dari gang sempit. Masih pakai tas karung itu, Sa? Salsa pura-pura tidak dengar, tapi telinganya panas. Katanya dia dapat beasiswa penuh. Tuh lihat, beasiswa hanya cukup buat beli buku, nggak cukup buat beli skincare, timpal seorang temannya. Lalu mereka tertawa nyaring. Salsa menunduk. Ia tahu dunianya berbeda. Ia bukan hanya membawa buku di tasnya, ia membawa harapan seluruh keluarga angkatnya di Tasikmalaya. Cibiran itu adalah harga yang harus ia bayar untuk mimpinya. Sementara itu, di sebuah kampus elit yang gedungnya menjulang tinggi dengan dinding kaca berkilau di pusat kota, suasana terasa dingin, beraroma kopi mahal, dan parfum impor. Di sini, Randy duduk di lobi marmer, mengenakan kemeja bermerek yang ia rasa terlalu formal. Ia sedang menunggu kelas ekonomi internasional yang diampu dosen lulusan London School of Economics. Randy merasa asing. Meskipun ia adalah anak seorang pengusaha besar, dunia ini terasa asing baginya. Hatinya ada di tempat lain, di kampung, di bangku SMA yang penuh tawa bersama Salsa. Tiba-tiba, sebuah tangan menepuk bahunya. Leo Wijaya, seniornya yang arogan dan populer, berdiri di sana dengan senyum dominan. Di belakang Leo, ada Guntur, sosok yang selalu siap menjadi bayangan Leo. Randy, sudah kubilang, lupakan masa lalumu itu, kata Leo, suaranya pelan tapi bertekanan. Kamu sekarang di kampus ini, di tempat yang menentukan kelas masa depanmu. Ayahmu tidak akan suka melihatmu masih berinteraksi dengan barang bekas dari kampung. Randy mengepalkan tangan di balik saku celananya. Jangan pernah bicara seperti itu tentang Salsa, Kak. Oh, jadi kamu masih membela gadis itu? Dengarkan aku, adik kecil, Leo membungkuk sedikit, matanya tajam. Ayahmu sudah membayar mahal agar kamu bisa berada di sini. Fokus pada Clara Wijaya, saingan Randy, dia anak pengusaha properti. Cocok dengan image keluargamu. Tinggalkan semua yang berbau miskin dan lokal. Leo menepuk pundak Randy, lalu berjalan pergi, diikuti Guntur yang tersenyum sinis. Kata-kata Leo menusuk hati Randy, membuatnya bimbang. Ia mencintai Salsa, tapi ia juga takut mengecewakan ayahnya. Dan ia tahu ancaman Leo bukan main-main. Pertemuan di tengah badai, titik pemicu. Sore hari, Randy akhirnya memutuskan untuk menemui Salsa.
Mereka berjanji bertemu di Taman Balai Kota Bandung, tempat yang selalu menjadi zona aman mereka. Langit Bandung sore itu gelap, angin berembus kencang, pertanda hujan deras akan segera turun. Salsa tiba lebih dulu, duduk di bangku kayu yang sudah basah. Tak lama, Randy datang dengan motornya. Wajah Randy tampak lelah, ada bayangan keraguan di matanya. "Kamu kenapa, Ren?" tanya Salsa, khawatir. Randy duduk di samping Salsa, meraih tangannya yang dingin. Dunia ini terlalu keras. Semua orang ingin memisahkan kita. Mereka bilang kita tidak selevel. Salsa menatapnya lurus. Matanya yang tulus adalah kekuatan Randy selama ini. Level kita ditentukan oleh hati, Ren, bukan oleh gedung atau uang ayahmu. Kita sudah berjanji, kan? Aku tahu, tapi aku lelah dengan semua tekanan. Ayahku, Leo, mereka terus memaksaku, bisik Randy, suaranya bergetar. Tiba-tiba, hujan turun deras tanpa ampun. Mereka buru-buru berlari berteduh di bawah pohon rindang. Gemuruh petir menyertai keheningan mereka. Ren, aku tidak akan mundur. Aku akan buktikan bahwa mahasiswa sederhana pun pantas mendapatkan yang terbaik, kata Salsa, suaranya lantang melawan suara hujan. Asal kamu juga berjuang untuk kita. Aku butuh kamu, Ren. Randy menatap wajah Salsa yang basah oleh air hujan. Keraguan Randy luruh. Ia memeluk Salsa erat-erat, membiarkan dinginnya hujan dan panasnya janji menyatu. Aku janji, Sa. Kita akan hadapi ini bersama, bisik Randy. Kamera yang mengincar dalam gelap. Tepat pada momen Randy memeluk Salsa di bawah guyuran hujan, di seberang taman, sebuah mobil hitam berhenti. Jendela mobil diturunkan sedikit. Di dalam mobil itu, duduk Leo Wijaya dan Guntur. Sudah kuduga mereka akan bertemu, desis Leo dingin. Guntur, yang memegang kamera DSLR profesional, mengarahkan lensa ke pasangan yang sedang berpelukan itu. Cahaya flash kecil menyala sekejap, tak terlihat karena derasnya hujan. Klik. Guntur tersenyum puas. Sudah dapat, Kak. Jelas dan romantis. Bukti sempurna. Leo mengambil kamera itu, meninjau hasilnya, foto Randy yang memeluk Salsa dengan ekspresi penuh cinta. Bagus. Kirimkan segera ke ayah Randy, dan tambahkan pesan, anak Anda masih sibuk dengan pilihan yang salah. Leo menyeringai. Saatnya membuat jurang itu benar-benar terbuka. Mobil itu melaju pergi, meninggalkan Salsa dan Randy di bawah pohon, sama sekali tidak menyadari bahwa kebahagiaan sesaat mereka baru saja menjadi titik pemicu badai yang akan menghancurkan beasiswa, masa depan, dan hubungan mereka.